berkat hidup rukun. Ya, berkat hidup rukun. Kalau kita nggak rukun, ya, meskipun kita bekerja sampai mati, ya bukan lagi setengah mati, tapi sampai mati, kita nggak akan menikmati berkat. Dari pemberitaan firman Tuhan malam hari, kita akan mendapat satu poin bahwa berkat itu ternyata nggak dikejar, berkat itu nggak dicari, bahkan berkat itu nggak diusahakan. Tetapi berkat itu adalah sebab akibat, gitu. Sebab akibat. Anak-anak sekolah, dengar. Kalian belajar keras itu baik. Itu saja tidak menjamin, apalagi yang tak belajar, kan gitu ya. Tapi kita akan melihat hari ini apa yang menjadi pemicu atau pemantik daripada berkat. Jelas dikatakan di sini adalah hidup yang rukun. Sama-sama katakan hidup yang rukun. Kita lihat firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi supaya kita jangan capek gitu loh. Dan jangan kita marah sama Tuhan. Besar berkat bagi mereka yang hidup rukun. Haleluya. Haleluya. Jadi tadi yang disampaikan oleh pemimpin pujian itu adalah salah satu cara hidup rukun. Ya, betul tadi ya. Marandu ya, menang tadi ya. Menang tadi. Enggak. Nah, tuh gimana tuh hidup rukun? Ya kan? Kita akan pelajari hari ini apa itu yang dimaksud dengan rukun. Rukun itu dalam bahasa Ibrani, kata rukun di sana dia menggunakan kata yacat, ya, yacat tuh. Atau kalau saudara baca dalam terjemahan King James Version itu dalam bahasa Inggris, dia menggunakan kata unity, ya. Artinya apa? Persatuan. Gitu. Jadi arti rukun itu artinya persatuan, hidup yang saling melengkapi meskipun berbeda. Gitu ya. Selera kan bisa berbeda, keinginan berbeda. Saya percaya tadi ketika misalnya tadi kembali gitu, ketika memimpin pujian tadi kan kita udah bisa bayangkan situasinya. Yang satu ingin Iran dilenyapkan, kan contoh gitu ya. Yang satu ingin Israel dilenyapkan. Jadi antara yang satu dengan yang satu itu memiliki keinginan yang berbeda. Disinilah kerukunan dibutuhkan. Jadi klop dia. Kerukunan memang tidak akan terjadi kalau tidak ada yang berani mengambil jalan penderitaan. Haleluya. Memang jadi pelayan itu nggak gampang. Para pelayan-pelayan, ketika engkau sudah berani maju di altar ini, artinya dengar, orang-orang yang sudah berani berdiri di altar ini adalah hidup yang disaksikan kepada jemaat bahwa dia sudah mulai belajar mengalahkan daging, menempuh jalan penderitaan, dan mulai membangun hidup yang rukun. Jadi hidup yang rukun itu lahir dari perbedaan. Meskipun tujuan, selera gitu ya, keinginan, hasrat, kemauan berbeda. Ya kan? Kemarin kan juga di Pelkam, Mak Joseph juga bersaksi gitu. Ya kan? Bagaimana tantangan untuk bisa berdiri melayani Tuhan.
Karena apa? Karena iblis nggak akan mau, saudara berdiri di sini menjadi kesaksian. Itu sebabnya ketika saudara berdiri di altar ini, iblis ingin membuat semuanya terbalik. Dan itu pasti akan menjadi kenyataan ketika kita tidak mau menempuh jalan penderitaan, gitu. Jalan penderitaan itu adalah apa itu? Apa itu? Kenapa disebut penderitaan? Karena melawan siapa? Melawan diri sendiri. Kan itu yang susah. Saudara tahu? Satu-satunya di dunia ini yang berhasil melawan diri sendiri cuma orang yang rendah hati. Berarti orang yang tidak bisa melawan diri sendiri itu sama dengan sombong. Cuman saudara kalau dibilang kau sombong, nggak ada yang mau dibilang sombong kan? Dibilang kok kejam rohaku. Alainan boy dia mana dirina. Kalau saudara belum bisa melawan dirimu, saudara belum masuk kategori rendah hati. Jadi mereka-mereka yang sudah bisa dan sudah mulai bisa menaklukkan egonya, karena hanya orang yang rendah hati loh itu. Makanya orang rendah hati itu punya kuasa. Orang sabar melebihi pahlawan yang merebut kota. Ingat, pahlawan itu membunuh musuh. Tapi orang sabar itu bukan membunuh musuh, melawan diri sendiri. Kan begitu ya? Para randu ya bisa melawan diri sendiri. Haleluya. Ya, dan Marandu juga bisa melawan. Ya, coba dengar ya. Kalau engkau bisa melawan dirimu sendiri, nggak ada orang yang bisa melawanmu lagi. Coba ya. Bilang dulu kiri kanan. Orang yang bisa melawan dirinya sendiri, nggak akan ada lagi yang bisa melawannya. Bilang. Loh, siapa lagi yang bisa melawannya lagi rupanya kira-kira? Orang yang bisa melawan diri sendiri, dia nggak akan bisa lagi dilawan orang. Artinya apapun kata orang, dia nggak berubah. Tenang aja, amin. Haleluya. Ya, perhatikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu rukun itu memiliki beberapa arti secara umum. Rukun itu berarti baik, damai, apalagi tidak bertengkar. Jadi saudara yang suka bertengkar, berkatmu jauh. Walaupun saudara siang malam bekerja, ada saudara pernah lihat orang siang malam bekerja sampai meninggalkan Bethlehem? Ada saudara sampai meninggalkan Bethlehem? Jangan tinggalkan Bethlehem. Tadi kan begitu hujan jam 7:04 sudah mulai ada yang izin. Saya mempelajari karakteristik sebetulnya. Yang izin itu adanya yang betul-betul izinnya itu memang nggak bisa datang dia. Gitu. Kadang-kadang kan jam 7:04 baru sudah izin kami nggak datang karena hujan. Baru jam 7:04. Bagaimana jadinya kalau pas jam 7 berhenti hujannya? Kan udah izin duluan. Gitu. Perhatikan saudara. Jadi kalau saudara suka bertengkar, makanya berkatmu jauh. Bukan peluang yang tak ada. Kadang-kadang kan kita mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa lagi yang akan kukerjakan Tuhan? Udah kukerjakan itu, tapi enggak begitu. Aku udah coba usaha begini, tapi nggak bisa. Bahkan apapun yang kukerjakan Tuhan rasanya, kau tak merestui. Kau kan tak direstui Tuhan. Tapi karena hidup kita penuh konflik, berkat akan menjauh dari orang yang hidupnya penuh dengan konflik. Bilang dulu kiri kanan. Berkat akan jauh dari orang yang hidupnya penuh konflik. Bilang dulu. Karena itu sudah menjadi hukum. Coba perhatikan. Terutama dalam hubungan persahabatan atau masyarakat, termasuk hubungan suami istri. Selain itu rukun juga bisa berarti bersatu hati, bersepakat, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam konteks agama, rukun bisa merujuk pada asas, dasar, atau sendi suatu ibadah. Gereja kita nggak akan diberkati kalau konflik. Gitu. Ingat ya, orang yang suka bertengkar kan jauh berkat dari dia. Sebetulnya saudara tak perlu capek-capek sampai tua, sampai keluar urat-uratnya semua. Berkati apa yang kukerjakan. Karena kalau soal itunya,
yang tak bertuhan di luar sana pun, ketika hidupnya rukun, perhatikan, dia berhasil. Apa yang dikerjakannya berhasil. Dan biasanya orang yang susah sembuh dari marah, itu pertanda bahwa dia itu sudah manusia yang sudah parah rusak jiwanya, batinnya. Luka batin itu kan, maka selalu saya bilang, luka batin seseorang itu terlihat dari reaksinya terhadap suatu hal. Ya, reaksi dan apa lagi? Respon. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang kualitas dirinya, lihatlah bagaimana dia merespon dan bereaksi ketika ada hal-hal yang tidak pas di hatinya. Ada orang yang ngotot gitu. Dia bisa mengejar kesalahan orang satu, meskipun dia sadar ada 10 kesalahannya. Dia kejar yang satu itu pertanda bahwa dia sudah luka batin. Ini bahaya, ini toksik, ini pasti toksik. Mana tahu toksik? Apa toksik itu? Beracun. Serka, si keong, racun gitu. Apa itu lagunya lagi? Udah keong racun gitu. Jadi kalau ada yang toksik itu bilang, keong racun, bilang begitu. Dan biasanya pasti akan tersinggung dia. Karena kalau dia nggak tersinggung, berarti dia sudah sembuh itu. Wah, aku nggak tersinggung tadi kalau bilang keong racun, berarti sudah sembuh. Tapi akhirnya kau bilang, itu bertanda memang racunnya mulai menyebar, bereaksi. Ya, jadi sudah paham ya? Apa kata definisi rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut teks aslinya, yacat artinya persatuan, unity. Ada kuasa dalam persatuan. Saya sudah pernah mungkin khotbahkan ini saudara, atau dalam unity. Coba kita lihat ya, saudara kalau bisa bersatu, setidaknya begini. Kalau misalnya orang lain nggak mau rukun, setidaknya saudara sendiri yang rukun. Gitu ya. Bisa nggak itu? Bisa, berdamai dengan diri sendiri. Rukunlah. Kalau orang lain nggak mau rukun, ya biarkan saja. Yang penting setidaknya kita mulai dari diri sendiri. Kita bersatu walaupun satu. Gitu. Berapa orang kalian yang bersatu katanya? 1 orang bilang begitu. Oh, gimana lagi? Ya. Lihat, kita coba lihat ini saudara. Kejadian 11 ayat 1 sampai 6 ini ceritanya unik saudara. Adapun seluruh bumi, jadi waktu itu masih satu bahasanya. Masih satu. Makanya nggak ada kitab suci sedetail Bible kita. Semua ditulis secara historis. Bayangkan awal mula bahasa terpecah-pecah itu dicatat di dalam Alkitab. Di kitab-kitab suci yang lain nggak ada itu. Jadi secara historis Alkitab kita ini dicatat semua, saudara. Silsilah-silsilahnya lihat, nggak terputus kan, mulai dari Adam kan sampai Yesus Kristus, nggak terputus. Kita mana yang ada begitu? Ya, taruh punya apa tak pedang rok semuni. Gitu kan? Tapi lihat Alkitab itu mulai dari Adam sampai Yesus Kristus, satu generasi pun nggak ada yang hilang. Di situ dibuat ini bin ini, gitu kan? Tahu bin itu apa artinya? Anak Nisyaha, anak Nisyaha. Kalau satu tawar kan begitu kan? Baru kan udah nggak enak baca itu kan? Anak Nisyaha. Aku udah lewatkan lagi. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi sama ke orang Batak misalnya, logat satu. Merantau itu logat. Bertengkar, ya kan? Bersatu, nah, itu logat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Perhatikan, ini pasti belum banyak waktu itu. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita
membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Bayangkan ini saudara, ya, ini 2000 tahun yang lalu, masih zaman batu saudara, lebih dari 2000 tahun yang lalu ya. Ini masih zaman batu, belum ada teknologi. Tetapi perhatikan ambisi mereka. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi makanya ada dibilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi-tinggi langit. Itu bukan omong-omong, itu fakta, karena Bible mencatat itu loh. Mungkinkah? Mungkin, karena ini dicatat yang puncaknya sampai ke langit. Jadi kita coba hitung berapa tingginya. Bayangkan di zaman sekarang teknologi yang sudah begitu canggih, di China misalnya, orang bisa membangun apartemen 50 lantai itu cuma 2 minggu. Bukan kayak di Indonesia bangun gorong-gorong itu 14 tahun nggak selesai. Coba di China itu dengan teknologi, tetapi dengar, dari semua kemajuan teknologi, belum pernah kita dengarkan di dunia ini ada menara sampai ke langit. Pencakar langit ada, tapi sampai ke langit belum ada. Itu di zaman teknologi, tapi di zaman dulu. Dengar, supaya sudah tahu, teknologi itu dikalahkan oleh yang satu itu, yang namanya unity, kerukunan. Ya, coba lihat. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Sampai proyek itu menyita perhatian Tuhan. Satu sisi pengen juga kita begini ya, abu anak gereja ini anak kodin kan. Tetapi ini negatif, saudara. Perhatikan. Dan ia berfirman, siapa yang kata ia ini? Tuhan. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Jadi unity. Mereka itu satu. Jadi kalau sudah satu, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ini Tuhan yang ngomong. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat. Berarti kalau menurut ini apa? Pasti jadi kan? Modalnya apa? Kesatuan. Itu makanya dicatat dari Mazmur 133. Berkat itu enggak dikejar. Enggak usah sampai ke busuk buhit untuk mencari berkat. Sampai merda itu pelaris. Karena berkat itu sebab akibat. Di mana ada kerukunan. Perhatikan Nimrod, karena pemimpin proyek ini namanya Nimrod. Nimrod, makanya sampai sekarang agak jarang kita menemukan orang Kristen namanya Nimrod. Karena Nimrod itu terkesan apa? Memiliki sejarah yang buruk. Dia troublemaker. Ya, sejarahnya buruk. Ya, karena pada akhirnya setelah bacaan kayak ke-7, proyek ini digagalkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena tidak ada dari semua motivasi mereka, satu pun tidak ada kepentingan Tuhan di situ. Kan ini coba kita cari nama, ya pokoknya untuk dirinya sendiri. Ada 2 perkataan silintah katanya menurut Ansar. Yang pertama, untukku. Yang kedua, untukku. Jadi 3 anak 2, bisa korna untukku, kedua suntukku. Itu namanya lintah. Orang sombong itu selalu untukku. Jadi perhatikan. Tadi saya bilang, nah ini dia. Kuasa dari persatuan itu apa? Kita bisa apa namanya? Gak ada yang tak mungkin. Haleluya. Itu makanya Inggris
mencegah saudara hidup rukun. Dia tahu kalau sampai contoh nanti Pak Gabriel sama Gabriel itu hidup rukun, wah nanti diberkati orang ini. Kalau sampai orang yang diberkati kan begitu kan, siapa yang dirugikan? Kira-kira kalau saudara diberkati Tuhan, siapa yang dirugikan? Iblis. Dan iblis itu nggak akan pernah mau rugi. Itu sebabnya apapun bisa menjadi pemicu kita tidak rukun. Baik suami istri, yang bertetangga maupun yang bersaudara. Begitu kan? Orang Batak akan begitu. Makin tua makin renggang, ya kan? Karena masih kecil aja udah berantem gitu kan. Ya kan? Si Dea misalnya sama si Dongan. Dan bisa bayangkan nanti mereka ini besar. Ya kan? Coba misalnya siapa lah dulu, si Pak Mira lah misalnya dulu dengan abang-abangnya. Dekat nggak? Hah? Apa definisi dekat menurutmu? Kalian wajib nggak kalian ngobrol sekali seminggu? Ada mulai kan? Nah, jadi kadang-kadang belum diuji. Orang yang dekat itu terlihat dari komunikasinya. Masa ada tuh akrab tuh, tapi dalam 2 minggu pun nggak pernah ngobrol, ya kan? Kira-kira begitu definisinya, ya kan? Orang Batak apalagi kan? Susah kita rukun. Kenapa nggak bisa rukun Pak Gembala? Karena dirinya sendiri aja nggak rukun. Bagaimana dia bisa rukun dengan orang lain? Lanjut. Rukun atau unity itu adalah sifat. Kenapa? Karena rukun itu atau unity itu adalah sifat karakter Tuhan. Jadi kalau saudara nanti lihat karakter Tuhan pada trinitasnya, mereka kan trinitas, Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lihat ini sana. Yohanes 17:21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu. Siapa maksudnya Yesus? Kita. Murid-murid. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Perhatikan, sama seperti kita adalah satu. Jadi satu, rukun itu maksudnya. Ya kan nggak mungkin bisa bersatu tanpa rukun kan? Betul nggak? Wah. Jadi kadang-kadang Tuhan kasihnya kita jalan yang lain, tapi kita mau jalan kita sendiri. Akhirnya nggak punya modal kita kan untuk berhasil. Karena modal untuk diberkati itu cukup rukun saja. Nanti bagaimana lihat ekonomimu mulai diberkati Tuhan. Amin. Tabunganmu yang tadinya nggak pernah berisi mulai berisi. Dimulai dari 10.000 di rekening kan banyak rekening sudah monding kan? Ya siapa tuh rekeningnya mati tuh? Coba, kenapa bisa rekening mati? Bisa jadi karena kita kurang rukun dengan Tuhan kan, kira begitu kan? Itu kalau itu nggak mungkin lah saudara bisa apa itu? Karena kalau orang yang sudah rukun sama Tuhan pasti rukun dengan sesama. Jadi saudara nggak bisa bilang begini loh, aku ini jujur rukunnya aku sama Tuhan, tapi sama dia aku nggak rukun. Orang boleh nggak rukun sama saudara, tapi saudara harus rukun sebagai tanda bahwa saudara punya hubungan yang rukun dengan Tuhan. Amin. Bah, kira-kira begitu. Karena hubunganmu dengan orang itu adalah gambaran dari hubunganmu dengan apa itu? Vertikal, horizontal. Vertikal itu kepada Tuhan. Kalau hubunganmu baik dengan Tuhan, lihat, kamu pasti secara horizontal juga pasti baik, meskipun orang enggak selalu baik. Tadi kan jelas tuh pemimpin pujian mengatakan, memang itu jalan penderitaan. Orang bisa enggak berdamai,
Tapi kita nggak bisa. Meskipun bisa. Kan bisa loh. Jadi kita nggak bisa, walaupun kita bisa. Karena kita punya jalan yang berbeda dari orang. Karena itu menandakan hubunganmu dengan Tuhan. Makanya 1 Yohanes mengatakan, kalau engkau membenci saudaramu tapi bilang mengasihi Tuhan, maka kau adalah pendusta. Gitu kan? Gak mungkin kau bisa mengasihi Tuhan dengan membenci orang lain. Gak perlu 10, 1 orang aja yang kau benci. Itu bertanda hubungan merusak dengan Tuhan. Itulah artinya tinggallah dalam Tuhan. Kan begitu kan? Jadi bagaimana caranya tinggal dalam Tuhan Pak Gembala? Lawan dirimu. Tempuhlah jalan penderitaan. Haleluya. Bahkan, waduh, ini dalam penderitaan. Saudara gitu. Malam ini saudara ditantang firman. Ayo. Saudara, respon gak ini? Respon gak ini? Kalau enggak, ya gimana? Tapi kan kadang-kadang bisa marah. Ya namanya juga manusia, tapi kita nggak bisa lama-lama marah. Amin. Habis marah ramah. Amin. Bisanya ya aku pun bisanya aku diam-diam. Ama kau, diam kau. Tapi saya nggak bisa selamanya begitu. Karena apa? Karena hubunganku dengan Tuhan memaksa aku nggak bisa begitu. Walaupun aku bisa. Ini ada orang udah bertahun-tahun, tapi dia sadar Tuhan. Ya, Tuhan. Kan begitu. Memang keselamatanmu nggak akan hilang gara-gara itu. Tapi dengar ya. Jadi jangan, tapi bisa nggak bisa loh. Kadang-kadang kan kesal juga gitu kan. Saya sampai hari ini komen saya nggak bisa dibuka di Facebook. Udah 3 hari nggak bisa dibuka. Nggak tahu saya kenapa nggak bisa dibuka. Karena terakhir 500 sudah memaki-maki aku di Facebook itu. Hanya karena saya berkata yang baik tentang Pak Bobi Nasution. Itunya itu akarnya itu. Yang baiknya aku bilang tentang Pak Bobi Nasution. 300 lah. Mungkin sekarang udah 600 menghakimi saya. Waduh, kalau ku baca itu naik asam lambungku, saudara. Untuk memang langsung, mungkin Facebook tahu kemampuan iman saya langsung nggak bisa dibuka sampai 3 hari. Tapi kemarin ku buka-buka siapa ya? Ada aku tunjukkan si Devi. Dia lihat Devi ini. Masih ada mungkin 50 yang dia baca sampai. Bisa marah. Tapi kita nggak bisa hidup dalam kemarahan. Karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa marah, tapi kita nggak bisa hidup dengan kemarahan. Kita bisa sakit hati, tapi kita nggak bisa hidup dalam sakit hati. Kita bisa tersinggung, tapi kita nggak bisa hidup di dalam ketersinggungan. Tersinggung itu lumrah. Betul nggak? Dengar khotbah aja kadang tersinggung kan? Tetapi itu baik. Tapi ketika saudara memilih untuk hidup dalam ketersinggungan, itu pertanda kamu sudah menempuh jalan maut. Kalau saudara pergi ke kampung kami namanya Piaraja dari Garuga, jalan ke kampung kami itu dinamakan jalan maut. Karena harus menempuh air Bila, Sungai Bila namanya itu, jalan maut. Jadi dari dulu hati-hati, dibuat lagi dangerous gitu. Tengkorak itu jalan maut. Sehingga orang dulu ya mau ke kampung kami itu harus berdua dulu 7 hari 7 malam. Ya, kira-kira begitu saudara. Ya. Aku di dalam mereka dan engkau dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian juga engkau mengasihi. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara tidak rukun, Dajjal udah bisa tahu. Tapi lihat, kalau saudara sudah mulai menempuh jalan penderitaan Tuhan, lebih dari separuh usiaku Tuhan, kutempuh dengan ribut, berantak, konflik, Tuhan. Akhirnya nggak ada yang sisa Tuhan. Dulu kami bekerja di sana, dulu kami usaha itu, dulu aku udah begini, bisnis ini, tapi nggak ada yang sisa. Sekarang Rohmu sudah ada di sini dan aku udah sadar betul itu.
Aku harus mulai melawan. Ternyata musuhku aku sendiri nih Tuhan. Gitu kan? Lawanlah dirimu. Dengan cara bagaimana? Ketika engkau mau marah sama orang, mulai selalu gitu kan. Tapi tadinya apa? Pengen ujang bola. Shalom. Itu menempuh jalan penderitaan. Dan itu membangun kerukunan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi rukun itu bukan maksudnya kalau misalnya ada orang yang membakar pintumu, dia rukun gitu. Dilawan juga, tapi mau berdamai setelah itu. Haleluya. Puji Tuhan. Coba besok sudah ada orang tiba-tiba orang ditaruh anjingnya di pintu rumahmu, mohon maaf, buang air besar di situ anjingnya. Karena itu nggak apa-apa, shalom. Malaikat pun malu nanti itu. Jemaat mana ini? Kenapa kamu bikin anjingmu di situ? Itu kan nggak salah juga kan? Loh, kamu tuh punya mulut, punya mata. Habis itu udah ya. Kamu sakit hati. Saya minta maaf. Kadang-kadang kita minta maaf bukan karena kita salah, bukan karena kita minta maaf karena dia bodoh gitu loh. Ya kan? Coba siapa yang Clementine ya? Clementine kan saya suka kadang lihat itu, kadang ya sering juga bukannya kadang ya. Kalau ada orang misalnya ngomong sama dia selalu bilang begini. Padahal dia nggak kenal. Saya minta maaf untuk semua situasimu ya. Saya minta maaf karena bayangkan apa hubungan sama dia, tapi dia minta maaf. Saya minta maaf untuk semua apa yang kau rasakan. Itu bahasa kemanusiaan. Jadi kadang-kadang juga kita harus meminta maaf karena kebodohan orang menyebabkan pertengkaran. Itu kata-kata bijak, saudara. Haleluya. Nah, lanjut. Hidup yang rukun. Baca dulu 1, 2, 3. Hidup yang rukun adalah atau memicu dan tadi gak usah capek-capek, saudara. Soalnya lagu buat lagi. Nape mulak apa itu? Ada lagu apa itu? Nape mulak borngina nenek. Apa saya ada? Sambungnya. Tadi baru ingat itu. Tiba-tiba lupa. Gitu. Lalu ingat tadi. Jol manung ngamodom. Gitu ya. Apalagi kalau hidup rukun dia ditambah begitu, ditambah lembut. Waduh, jadi lembar saudara. Makanya kalau sekarang nggak rukun, pereng. Tuh 100 juta gaji 1 bulan lihat. Saudara akan tetap terlunta-lunta dan terlantu-lantu. Ada orang nggak punya gaji tapi lihat, cukup bahagia hidupnya. Ada orang punya gaji tapi seperti nggak bergaji. Betul nggak? Setiap mau gajian dia sudah pusing. Ingat, saudara harus rukun, karena rukun itu adalah pemicu. Jadi pemicu hipertensi itu ada, saudara. Tadi beberapa hari ini saya tinggi tensi saya 150, padahal aku cek bahagianya. Padahal baru cek kemarin darah semua, kolesterol, gula, semua sampai kepada dompet semua normal semua. Ya, kenapa? Saya tadi bilang sama Ibu Gemen, kenapa tensi saya ini? Saya udah sampai sakit separuh badan. Ternyata saya baru ingat HB-nya tinggi ya. HB itu ya itulah itu. Pengentalan darah. Dengan bahasa medisnya, bahasa biologinya gitu. Jadi harus dibuang. Nah, saya Google dari tadi pagi. Apa pemicu? HB tinggi, bisakah pemicu hipertensi? Semua bilang yes, bahkan itu sangat potensi. Besar kali potensinya katanya. Artinya, makanya tadi saya bilang, iya ya, berarti hipertensi ini sebetulnya adalah sebab akibat. Bisa karena kolesterol, karena apa lagi? Ya,
Artinya ketika tubuh kita nggak normal, itu sama seperti demam, itu kan bukan penyakit kan? Ayah harus saya ngedian, dak sana saya demam. Tapi demam itu adalah gejala dari suatu penyakit. Jadi hipertensi itu adalah gejala dari suatu ketidaknormalan dalam tubuh. Jadi berkat itu adalah gejala. Amin. Bilang dulu kiri kanan, berkat itu juga adalah gejala. Gejala dari hidup rukun, bilang dulu. Tahu saya butuh honi. Lanjut itu. Nah rasa honi. Ala nasu rukun bereng mat. Jol mangamudum. Ape audang boy modum. Sampai jam 2. Nggak bisa tidur. Siapa yang susah tidur? Coba angkat tangan. Yang susah tidur. Yang susah tidur. Susah tidur. Susah tidur. Biasanya itu banyak itu. Membangun seperti Nimrod. Besok ke sana aku jam 8 aku ke sana, jam 9 dia yang ke sini. Jam 10 kami yang sama-sama ke sana. Tiba-tiba pagi-pagi datanglah hujan kan, naiklah tensinya, ya kan? Jadi hidup rukun itu adalah pemicu. Artinya apa? Berkat itu sama seperti hipertensi tadi. Itu bukan sesuatu yang apa saja? Itu adalah gejala dari sesuatu gitu loh. Gejala dari sesuatu. Jadi berkat itu adalah gejala dari sesuatu. Apa itu? Hidup rukun. Amin. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan tadi sudah kita baca ini. Coba perhatikan ini saudara, minyak. Dalam Alkitab minyak itu adalah simbol. Tahu simbol itu apa? Lambang yang berkekuatan hukum. Contoh stempel kepala desa. Apa gambarnya sana? Garuda. Artinya ketika kepala desa menandatangani, negara hadir secara hukum. Begitu kan? Jadi perhatikan, minyak merupakan tanda berkat Tuhan karena minyak melambangkan semua yang terbaik dalam hidup. Kesembuhan, perkenanan, kemurahan hati Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Siapa contohnya saudara? Siapa ini? Daud. Samuel mengambil tabung tanah yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud, diminyaki kepalanya. Kisah para Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan. Jadi minyak itu gambaran dari perkenanan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, setiap orang yang diminyaki berarti dia dipilih Tuhan untuk menjadi imam. Harun itu diminyaki sampai tumpah. Jadi bukan hanya sedikit diminyaki, tapi ditumpahkan tuh minyak itu kalau zaman dulu. Sampai minyak itu turun, meleleh sampai ke janggut, ke kumisnya. Nah, tadi sudah dicukur kumisnya ya. Sampai ke janggut, sampai ke jubah. Artinya apa, saudara? Artinya apa itu? Jadi artinya minyak itu adalah simbol dari perkenanan, berkat, perkenanan Tuhan. Jadi kalau sudah rukun, apapun yang saudara pikirkan, yang rancang, apapun yang kerjakan, Tuhan bilang, oke, stempel. Tuhan, masa orang bisa, contoh ini ya, tapi nggak selalu begitu. Tapi saudara tergantung iman. Masa orang yang nggak memanggil namamu bisa beli Fortuner, saya nggak bisa. Kalau saudara rukun, berkatmu itu naik-naik. Amin. Amin. Kalau saudara nggak rukun, berkatmu makin turun. Berkatmu makin naik dari roda 2, roda 3, roda 4, roda 5, roda 6,
roda 7, roda 8, roda 9, sampai roda 10. Artinya kalau sudah 10 rodanya berarti mobilnya udah berapa ya? 2 mobilnya kereta 2. 11 beko 1. Ya kan ada juga orang cuma beli beko aja nggak sanggup. Pijang dia beko nih. Aku jujur mak, sega-sega dia muda bekon, inna kan. Memang mulai tahun 2012 nggak mau memakai bekon namion. Ada. Le, dangan dong betong ile di bayo le ibu mesti to. Bekon apa sodo. Puji Tuhan. Halo, rukun kalian ini anak-anak sekolah ya. Jangan sekali seminggu nggak sianu dengan sianu nggak cakapan katanya. Sianu dengan sianu nggak cakapan. Lihat, nanti kalian mau sekolah pun sia-sia kalian. Karena kalau walaupun dia bodoh, kalau dia rukun, nah tetap berhasil. Apalagi dia pintar, berhasilnya 10 kali lipat. Puji Tuhan. Yang saudara bersaudara hiduplah rukun. Ya. Si Joseph sama si Niko kalian rukun nggak? Hah? Si Marco sama si Vito rukun nggak kalian? Nah, kalau kalian nggak rukun nanti lihatlah. Kalau kalian berdua nggak rukun, mau sampai ke Jerman pun kalian nanti kerja, balik dari sana tetap, mak, tambahlah dulu ongkosku pulang, tetap begitu. Hidup rukun. Haleluya. Jion sama si Quincy itu contoh kalian itu hidup rukun. Si Jion ini berkorban sama adiknya, saudara. Dia maunya dia nggak yang penting adik makan lah, nggak apa-apa. Dia nanti selalu duduk adiknya makan, baru ada sisa baru dia makan. Artinya untuk rukun itu harus ada yang berkorban. Amin. Minimal 1. Lebih bagus 2 kalau mereka coba berdua. Kalau dua-duanya berkorban kan? Ya kan? Itu enggak? Ya contoh misalnya Pak Mani sama Mani, itu kan harus berkorban dua-duanya. Jangan cuman contoh berantem ini, cuman Pak Mani aja mengampuni. Pak Mani udah ceria. Shalom. Ibu Mani masih macam kayak apa? Belum selesai. Kadang-kadang kita pikir harus seperti apa sih supaya selesai ini kan? Apakah harus turun RT RW sama Bamin Kamtibmas? Di mana diselesaikan? Di Polres? Di mana? Apa harus panggil kedua belah pihak? Saya selalu bilang sama ibu gembala tuh, belajarlah. Mari kita belajar, selesaikan one by one. Makanya kalau UGM ini kadang-kadang udah, itu makanya seperti dulu, aku udah keluar dari buku 17. Aku bilang kok kita bahas lagi yang sudah selesai. Saya mau muntah mendengar-dengar begitu ya. Kalau udah selesai, kalaupun itu dibahas bukan lagi sebagai pemicu asam lambung. Kamu tahu dulu nggak? Waktu kau dulu masih begu-begunya kau suka beli sate cuma 1 untukmu loh. Contoh kalau bikin cerita, tahu nggak? Aku bersyukur nih sebetulnya sekarang kau udah berubah. Kau dulu saya mau begitu loh dulu beli sate, tapi kan ibu gembala nggak pernah lah melapor sama opung itu. Ma, lamun cuma beli 1 sate. Jadi aku emosi aku makan satenya jadi nangis dia. Ini kadang-kadang sampai semua opung pun tahu gitu loh. Tapi begitu kau diberkati kau diam, opung nggak kebagian. Hidup lu minyak itu gambar simbol dari perkenanan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir adalah embun, seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit. Berapa jaraknya itu? 400 meter. Kalau saya lihat tadi 400 kilometer, sorry. Saya lihat tadi jarak tempuhnya itu kalau lancar 7 jam. Kalau macet, wah, saya bayangkan dari sini sampai kemana? Labuan Batu ya, Bagan Batu. Dari sini ke Bagan Batu sana lihat, jauh. Tapi ada tahu, gunung
Bukit Gunung Hermon itu, kalau saya tadi lihat itu sekitar 2000 lebih meter di atas permukaan laut tingginya. Itu sepanjang tahun itu bersalju. Sementara Bukit Sion 400 meter secara geografis kilometer itu jauhnya. Itu adalah termasuk bukit yang sedikit tandus, tapi dia menjadi subur karena sepanjang tahun setiap saat yang mensuplai embun di atas Gunung Sion adalah Gunung Hermon. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tenanglah, GPD Sion Simarimbun itu mendapat asupan embun dari Gunung Hermon. GPD Hermon namanya. Mana GPD Hermon? Dengar saudara. Itu digambarkan artinya apa? Tidak ada yang bisa menahan embun yang dari Gunung Hermon sampai ke Gunung Sion, meskipun itu jaraknya jauh. Kalau saudara hidup rukun, walaupun modalmu pas-pasan, haleluya. Walaupun saudara terbatas, kalau kalian hidup rukun, dengar, walaupun mungkin kalian sekolah prestasinya biasa-biasa saja, gak masuk PTN atau gak masuk fakultas-fakultas yang top, atau mungkin gak kuliah karena orang tua gak sanggup, ya. Tapi kalau kau hidup rukun, berarti tidak ada yang bisa menahan berkatmu. Sama seperti embun. Embun itu, saudara-saudara, adalah simbol berbicara tentang sumber kesuburan besar. Saudara tahu ketika langit dan bumi diciptakan, pada zaman Adam hujan tidak pernah turun. Nanti hujan di dalam Alkitab turun pertama kali itu di zaman Nuh. Kalau begitu bagaimana di Taman Eden dikatakan ada kabut asap, kabut yang naik dari membasahi tanah. Itu namanya embun. Kalau bahasa Yunaninya disebut dengan nambur. Tahu Pak Mani nambur? Saudara kalau pagi-pagi, walaupun kemarau, kan, coba pergi ke rumput itu. Saudara gini-gini aja rumputnya, dia basah. Itu namanya embun yang turun. Itu makanya embun itu menggambarkan tentang kesuburan tanah. Kepada Yakub itu diberikan Ishak sebagai berkat. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang bisa menahan embun? Teknologi sekalipun gak bisa. Embun itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau saudara hidup rukun, meskipun orang menutup jalan bagimu, orang menjelek-jelekkan usahamu, tapi ketika engkau hidup rukun, memilih untuk berdamai dengan semua orang, lihat, nggak ada yang bisa menghentikan berkat. Haleluya. Saya punya banyak kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya punya pergumulan. Ada hal yang harus saya bayar setiap bulan. Untuk pertama kalinya di tahun ini, rekening saya nggak mampu. Waduh, saya mau pinjam uang sama ibu gembala, bisa sebetulnya mungkin kalau hanya segitu, salah saya pikir. Tapi kalau aku pinjam nanti uang itu sama ibu gembala ini, karena perputaran hidup pastor juga harus jalan kan. Harus belanja tahu, belanja tempe kan gitu kan. Saya diam. Itu udah mau terakhir itu, harus dibayar. Kalau enggak kan denda itu. Udah tahu lah itu cicilan namanya. Saya isi pola saya. Saya belum mah berbahasa visi-visi cicilan lah. Saya doa Tuhan. Lucu ya Tuhan bilang gitu. Ini sudah bulan 6, belum pernah terjadi sejalan selama 1 tahun ini begitu. Saya tunggu lah. Saya bergumul betul-betul. Sampai satu waktu saya dapat messenger. Saya messenger melompat saya saudara. Saya bilang, lihat dulu ini, gue bilang gitu. Apa itu? Lihat, ada yang transfer sama saya uang. Saya sebutkan nominalnya. Sebutkan nominalnya? Iya, 750.000 uang ini.
pas. Jadi begitu masuk itu langsung kubayar tentang itu. Kosong lagi saldonya, saudara. Datanglah si Zion kemarin. Harus bayar lagi apa? Uang apa itu? Apa itu namanya? Hiking. Dia mau ke Pucuk Buhit. Jadi hari Minggu di sini dia. Niko, tampil hari Minggu. Tampil hari Minggu. Nanti masukkan dulu di grup PW dia supaya bisa. Ya. Dia kan Sabtu kau mau berangkat ya? Jadi mereka hari Minggu ibadah di Pucuk Buhit. Gitu. Harus dibayar itu terakhir kapan? Selasa. Harus dibayar itu besok terakhir. Tambah lagi. Tuhan. Tuhan. Saya mulai merdusi dia sana. Udah tunggu lah. Hari Minggu itu kan ada yang pun dari langit. Saya pun kaget. Banyak jemaat yang nyalami aku hari Minggu itu loh. Nggak pernah seperti itu kan? Pakai Tuhan. Tuhan. Saya hitung. Saya sebutkan. Hah? Saya sebutkan 600.000. Isi bensin. Datang lagi si bensin. Papi beli dua ini. Tewas 200.000. Tinggal 400.000 lagi. 700.000 di mana? Kurang berapa lagi? 300.000 lagi. Udahlah. Kita ini menantikan embun yang dari langit. Walaupun secukupnya. Nah tiba-tiba hari Senin kemarin pulang dari belanja. Ada lagi yang nelpon saya, "Pop, di mana? Saya lagi sama istri belanja." "Balik ke sini kita ngopi." Balik ngopi sudah ke Koktong. Ngopi sambil saya cerita di sini 1 jam. Disalamkan aku. Lagi sudah. Sudah tahu berapa jumlahnya? Aku kasih tahu. 300.000. Tadi berapa yang kurang? 300. Karena sebelumnya saya udah berantem sama si Gio tentang 70.000 subsidi. Saya bilang sama oleh kelas supaya subsidi 70.000. Akhirnya cuma dia sendiri dengan subsidi. Yang lain nggak mau disubsidi, cuma dia yang subsidi. Makanya karena aku paksa dia, seandainya mungkin nggak aku paksa dia, tetapnya 770 dikasih Tuhan. Tapi karena sudah 70.000 udah disubsidi, dikasihlah 300.000 lagi. Jadinya kloplah 700. Haleluya. Jadi nanti nggak tahu lagi siapa yang mau disuruh Tuhan menjumpai aku. Apakah mungkin dari sini atau dari sana? Yang pasti begitulah namanya embun yang dari langit, saudara. Haleluya. Kenapa Tuhan nggak kasih kelimpahan? Saya satu waktu ada teman pendeta lagi ngopi di Koktong juga. Saya dipanggil dia, "Ayo sini ngopi yuk." Kita ngopi sambil ngobrol. Tiba-tiba dia ketawa. "Om," saya bilang, "kok ketawanya kok apa Om ya?" "Kenapa Om?" Ditunjuk ke M-bankingnya kan. "Apa itu?" "Ada berkat pinjamanku transfer." Kata, "Berapa?" 70 juta kan. Artinya Tuhan pun mampu yang memberikan 70 juta. Tuhan mampu memberikan 700.000. Bukan soal jumlahnya, tapi soal manfaatnya, moderatnya, moderatnya gitu ya bahasa kita sana. Iya, moderatnya. Kebutuhan itu, kau usah takut. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kata kuncinya tadi? Hidup berubah. Berkat itu adalah sebab akibat. Berkat itu adalah akibat dari sesuatu. Belajarlah hidup rukun. Amin. Amin. Suami istri belajarlah hidup rukun. Kalau nggak bisa, minimal satu yang rukun. Nemu ya, benimu mau doang tenang doa. Mau dak tenang, kok tetap doa tenang. Amin. Biasanya nak kejol mana so tenang, membawa ketidaktenangan doa. Baik, kalau orang tenang coba lihat. Shalom. Gimana? Oh, puji Tuhan. Kan begitu kan? Tapi orang yang tidak tenang lah. Ayo makan. Lihat, orang yang tidak tenang lihat selalu membawa kabar yang tidak. Bilang untungnya aku sudah tenang. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dengar aja cerita.
kita sudah ditenangkan Tuhan duluan. Amin. 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 Hidup, bilang kiri kanan, hidup rukun. Yang suami istri hidup rukun bilang. Makanya dibilang kalian duduk berdampingan. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup rukun. Udah bilang. Makanya mau hidup asa hidup rukun una kalau lomo kuni mo jotok. Tak yang suami istri. Makanya una kalau lomo kuni mo. Dok aja sama nih yang suami istri. Una kalau lomo kuni mo jotok. Una kalau masih berulang kamu Kalau salam do sudah ini matong. Anggo salakku dah ngadong. Bahasa memang salah sen na jolo. Mari bangkit berdiri saudara.